If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Sosia Ika Terus. Saya Nadine Olivia Bersendiri. Saya Tika Misia Ajura Tunjuk. Saya Saya Riki Sulanta Surwandi. Dan berikut ini adalah video praktikum kami praktikum kimia. Selamat menyaksikan teman-teman. Bye-bye. Pada praktek kali ini, kita akan mencampurkan soda kue dengan dosis yang berbeda ke dalam cuka dan menilai bagaimana pengaruh kebesaran balon terhadap dosis soda kue yang diberikan. Alat dan bahan: 1. Cuka 2. Soda kue 3. Balon 4. Botol plastik 5. Sendok. Langkah pertama yaitu masukkan 2 sendok soda kue pada balon pertama. Langkah kedua yaitu masukkan 3 sendok soda kue pada balon kedua. Langkah ketiga yaitu masukkan 4 sendok soda kue pada balon ketiga. Langkah selanjutnya, berikan nomor pada balon sesuai dengan takaran soda kue. Langkah kelima yaitu masukkan cuka ke 3 botol yang berbeda dengan takaran cuka yang sama banyaknya. Selanjutnya, masukkan ujung balon pada ujung botol dengan kuat. Tetapi, pastikan tidak ada satupun soda kue yang masuk ke dalam cuka.
Setelah itu, angkat balon secara bersamaan dan amatilah reaksi soda kue yang masuk ke dalam botol. Hitunglah waktu balon dapat mengembung sampai paling besar menggunakan stopwatch. Ketika soda kue bercampur dengan cuka, akan menghasilkan gelembung-gelembung yang banyak dalam botol dan naik ke atas. Gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida yang mendorong gas oksigen sehingga balon semakin lama semakin membesar. Kesimpulannya, besar kecilnya balon bergantung pada takaran soda kue yang dicampurkan dengan cuka. Semakin besar takaran soda kue, maka semakin besar juga balonnya. Langkah pertama, masukkan air es ke dalam cup pertama sesuai dengan takaran yang telah dibuat. Selanjutnya, isi cup kedua dengan air panas menggunakan gelas ukur. Langkah ketiga yaitu isi cup ketiga dengan air suhu ruangan. Langkah terakhir, masukkan CDR ke dalam 3 cup tersebut secara bersamaan. Lalu, hitunglah reaksinya menggunakan stopwatch dan catat hasilnya. Di sini dapat terlihat bahwa kenaikan suhu membuat partikel-partikel akan bergerak dengan sangat cepat. Hal ini membuktikan bahwa pelarutan biasanya paling cepat ketika suhu air tertinggi. Langkah pertama, isi ketiga cup dengan air suhu ruang dengan volume yang sama. Di sini, kami menggunakan cup kecil sebagai takaran agar volume ketiga cup tersebut sama. Di sini juga, kami telah membagi CDR menjadi beberapa bentuk. Ada 1 tablet penuh, dibagi 4, dan bubuk. Setelah itu, masukkan tablet CDR satu persatu ke dalam gelas yang tersedia dan amatilah reaksi dari CDR tersebut. Jika CDR tidak lagi bereaksi, catatlah waktu terakhir kali kapan dia bereaksi agar sebagai acuan untuk laporan.
hasil praktek tersebut, dapat diketahui bahwa CDR utuh yang luasnya paling luas memiliki waktu reaksi paling lama, sedangkan CDR bubuk reaksinya sangat cepat. Langkah pertama, masukkan cuka pada cup pertama. Setelahnya, masukkan bakelin pada cup kedua dengan takaran yang sama seperti cuka. Langkah ketiga, masukkan cuka dan bakelin ke cup ketiga dengan takaran 1:1. Setelahnya, masukkan satu persatu peniti ke setiap cup. Dan gunakan stopwatch untuk melihat seberapa lama peniti akan bereaksi. Pada menit keempat 36 detik, cup 3 yang berisi bakelin dan cuka mulai bereaksi. Cup kedua yang berisi bakelin tidak bereaksi apa-apa. Di sini, cup pertama juga belum mengeluarkan reaksi. Pada menit ke-5 2 detik, cup ketiga yang berisi bakelin dan cuka terdapat banyak gelembung. Sedangkan cup 2 yang berisi bakelin hanya terdapat sedikit gelembung, sedangkan cup 1 tidak terdapat gelembung sama sekali. Pada menit 6 2 detik, cup 3 sudah mulai bereaksi. Cup 2 memiliki beberapa gelembung dan airnya mulai menguning. Cup 1, airnya tidak menguning sama sekali. Sebagai akhir percobaan, cup 1 penitinya tidak berkarat sama sekali. Cup 2, airnya menguning. Dan cup 3, penitinya sudah berkarat. Pemutih mengandung natrium hipoklorit yang bersifat korosif yang dapat mengikis logam sehingga terjadi kerusakan dan perubahan warna. Juga mengandung asam asetat yang dapat merusak logam dan jaringannya. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, reaksi yang paling cepat adalah campuran antara cuka dan bakelin karena kandungan dari keduanya yang langsung menyebabkan oksidasi, sehingga peniti akan mengalami perubahan warna dan berkarat lebih cepat akibat interaksi kedua bahan tersebut.